saya Ika Rajatun dari kajian Bima Sakti. Mudah-mudahan perjumpaan kita dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada jihad perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Senyampang kita masih dikasih usia. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang untuk saya sangat penting disampaikan kepada Anda semua, yakni dalam hidup ini kita mencari jawaban terhadap seluruh fenomena kehidupan, namun jawaban kita itu amat singkat, atau jawaban singkat terhadap sebuah pertanyaan yang begitu besar yang seringkali tidak menjawab esensi sesungguhnya. Kita di dalam hidup selalu bertanya, untuk apa alam raya diciptakan, langit, bumi, meteor, untuk apa adanya lautan, untuk apa adanya manusia, binatang, adanya kehidupan, ada kematian. Dan bagi mereka yang mempunyai keimanan tentang kehidupan akhirat, untuk apa diciptakan itu semua? Pertanyaan tentang alam raya seisinya sebagian kecil saja sudah terjawab dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam, baik itu fisika, kimia, biologi, matematik, dan sebagainya. Itu tadi sekarang sudah berkembang menjadi pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan ke seluruh umat manusia, dan daripadanya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan kita ini. Manakala pengetahuan-pengetahuan alam itu berkembang dan kemudian menimbulkan atau menemukan teknologi-teknologi, maka di sana juga berkembanglah pengetahuan tentang sosial, karena itu interaksi manusia dengan manusia, satu dengan berbagai macam bangsa itu. Muncullah juga pengetahuan-pengetahuan sosial, pengetahuan budaya, pengetahuan bahasa, pengetahuan politik, peradaban, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, sekalipun belum menjawab masalah pertanyaan yang besar seperti tadi saya katakan, setelah bumi ini apakah benar ada bumi yang baru, apa benar ada kiamat, dan apa betul langit itu tadi yang kita lihat itu, bintang ke bintang itu, ada yang sudah punah dan ada yang sudah terbentuk. Semuanya pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sekalipun ilmu-ilmu sosial itu relatif lebih mudah daripada ilmu pengetahuan alam ini tadi, akan tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial itu juga pertanyaan-pertanyaan mendasar belum terjawab semuanya. Apakah itu yang dinamakan adil? Bagaimana cara mendapatkan kedamaian hidup? Bagaimana kita cara berinteraksi dengan masyarakat agar supaya sama-sama menguntungkan? Bagaimana agar supaya kita tidak saling membenci dan membunuh? Bagaimana menimbulkan rasa kasih sayang? Dan itu masalah-masalah sosial. Bagaimana mencari rezeki agar supaya tidak yang satu kaya raya dan yang satu itu hidup menderita? Belum terjawab semuanya. Tapi apapun bentuknya, ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, hukum, administrasi, politik, dan sebagainya sudah berkembang. Yang kedua, muncullah juga pengetahuan-pengetahuan yang kita sebut filsafat, yaitu pengetahuan yang memberikan value atau nilai kepada apa yang dilihat
baik itu dalam alam semesta. Kalau di alam ini ada interaksi antara matahari dengan bumi yang tidak bertubrukan dengan bulan, planet-planet beredar dengan hitungan yang pas dan tidak berkesudahan, beraneka macam warna, jenis, bentuk, dan sebagainya daripada makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu tadi, maka filsafat orang mengatakan semuanya serba teratur, semuanya serba variatif, semuanya serba konsisten. Tentu ada yang mengatur, tapi filsafat tidak bisa berbicara siapa yang mengatur, kecuali mengatakan iya, segala sesuatu diatur oleh penyebab utama. Maka muncullah filsafat-filsafat yang disebut dengan teologi, yaitu bersentuhan dengan sistem kepercayaan. Itulah yang dinamakan Tuhan, katanya filsafat. Akan tetapi filsafat tidak bisa berbicara lebih jauh. Siapa Tuhan? Di mana Tuhan? Bagaimana berdiskusi dengan Tuhan? Bagaimana berinteraksi dengan Tuhan? Untuk apa itu Tuhan? Filsafat tidak bisa berbicara sejauh itu. Maka muncullah pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendasar, yaitu pengetahuan wahyu yang diberikan oleh Allah itu sendiri, agar supaya manusia bisa hidup sejahtera di atas muka bumi, dari nabi ke nabi, dari waktu ke waktu. Pengetahuan wahyu terakhir adalah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu dan sudah sampai kepada kita. Sayangnya pengetahuan wahyu ini sedikit sekali yang betul-betul digali, kecuali hanya sampai kepada bacaan dan menjadi bagian kultus, serta dijadikan sebuah simbolis yang sifatnya adalah dogmatis. Apapun bentuknya, pengetahuan itu tadi semuanya nyatanya sampai detik ini untuk manusia belum bisa membuka rahasia pertanyaan yang demikian besar, kecuali alasan-alasan yang sifatnya normatif dan sifatnya juga adalah sesaat, akan tetapi belum sampai kepada hal-hal yang mendasar. Buktinya apa? Dari waktu ke waktu terus berkembang dan selalu terus dipertanyakan oleh orang. Pertanyaannya, apakah tidak cukup pengetahuan-pengetahuan yang demikian mendasar itu menjawab pertanyaan itu tadi? Saya ingin menyampaikan, bukan masalah cukup atau tidak, adalah ada yang jadi masalah adalah yang pertama, segala sesuatu yang kita tanyakan itu tadi, alat jawabnya mungkin yang tidak cocok, alat jawabnya yang salah. Sebagai satu contoh, banyak orang Islam, saya katakan orang Islam saja karena saya sebagai bagian dari orang Muslim itu tadi, ingin mendapatkan rezeki yang luas, ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Akan tetapi untuk mendapatkan itu, dia salah jalan, salah mencari tempat berjawab. Didatangilah orang-orang yang mengatakan ahli-ahli agama. Akhirnya oleh mereka dibelokkan. Coba baca ayat ini atau surat ini sekian ribu kali pada malam Jumat, insya Allah rezeki Anda tidak akan tertolak dan Anda akan kewalahan. Nah, ini kan pembodohan dan itu pelecehan terhadap Quran itu sendiri. Tolong, kalau ada ustadz-ustadz yang berkata begitu, harusnya ditangkap itu sebagai penyesatan terhadap manusia, karena Quran bukan untuk menjawab, untuk mencari rezeki. Contoh lagi, orang sakit, akhirnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran di sampingnya supaya bisa sembuh. Ini kan keliru juga. Alat jawabnya bukan di situ. Yang pertama, untuk mendapatkan rezeki
adalah ikhtiar, usaha. Alam semesta itu begitu luas. Anda bisa bertani, Anda bisa bercocok tanam, Anda bisa beternak, Anda bisa berdagang, Anda menjadi pegawai, Anda menjadi menyampaikan jasa. Itu rezeki-rezeki sebetulnya. Jawabannya di sana. Sementara untuk orang, jawabannya bukan kemudian dibacakan Quran, tapi jawabannya datang ke ahlinya, yaitu para dokter. Wah, insya Allah di sana terletak jawabnya. Kalau belum, berarti pengetahuannya belum sampai ke sana. Tidak ada lain jalannya seperti itu. Yang kedua, mungkin alat penjawabnya dari pertanyaan itu belum dikenal oleh yang bersangkutan. Contoh, misalnya, kita banyak berbuat salah di dalam hidup. Setelah tua, setelah tidak berdaya baru sadar. Namun bagaimana cara kita bertobat agar supaya kesalahan-kesalahan kita itu tidak menjadi bumerang pada kehidupan akhirat? Kalau Anda tanya, mencari jawab pada pengetahuan sosial, pada pengetahuan eksakta, pada filsafat, Anda tidak akan dapat jawaban. Nah, mereka yang selalu berkecimpung di situ tidak akan tahu jawab sampai kapanpun. Maka jawabannya tidak ada lagi cara bertobat itu, kecuali firman, yaitu di dalam Al-Quran. Anda bisa gunakan itu sebagai, jangan kamu putus asa dengan segala kesalahan. Dan Allah itu suka memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Nah, ini hanya ada di dalam firman-Nya Allah itu, karena dosa itu berhubungan dengan ilahinya, sedangkan resiko sosial, resiko kriminalnya itu berhubungan dengan hukum-hukum kemanusiaan. Contoh lain, mungkin negara sudah kenal dengan alat penjawab, akan tetapi alat penjawab itu tidak bisa dioperasi. Sebagai contoh, bagaimana kita diskusi dengan ilahi kalau kita mengimani ilahi? Filsafat tidak bisa menjawab, ilmu eksakta tidak bisa menjawab, ilmu sosial tidak bisa menjawab, tapi Al-Quran itu memberikan jawaban bahwasanya Allah memberikan software untuk Anda. Salah satu di antaranya yaitu Anda dikasih software untuk mendekatkan sholat. Bahkan sholat malam itu adalah alat diskusi dengan ilahi yang paling dan paling strategis. Aqimis shalah laili wal qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba pelajari Al-Quran itu pada saat malam hari, renungkan, resapin, betul-betul dilakukan analisis, kemudian Anda sholat malam tegakkan, insya Allah Allah akan mendengarkan rintihan hati Anda. Dan ini adalah diskusi yang paling bagus, sehingga Anda akan dikeluarkan dari kesulitan hidup kepada tempat yang terang benderang, dan Anda akan mendapatkan sebuah kedamaian. Tapi tidak banyak dioperasikan oleh umat Islam.
termasuk oleh umat manusia, termasuk oleh umat Islam itu sendiri. Ini kan sangat sayang. Bukan alat jawab yang tidak ada, tapi alat jawab itu tidak pernah digunakan. Yang keempat, billah. Satu contoh, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ingin sakit. Tapi manakala Anda dikasih sakit, Anda stroke, bukan karena perbuatan Anda semata, akan tetapi itu adalah karunia ilahi dalam bentuk penyakit. Kalau Anda kemudian mencari jawab dengan pengetahuan, Anda tidak sembuh. Mencari jawab dengan filsafat, Anda tidak tenang. Maka jawabannya kembali tadi, yaitu mengembalikan, memang tidak ada sesuatu musibah di atas muka bumi ini kecuali semuanya sudah tertulis, waktunya, saatnya, jenisnya sebelum makhluk itu. Maka sabarlah Anda, bertawakallah. Siapa tahu justru dengan penyakit yang Anda derita itu sebagai obat Anda, agar supaya Anda tidak terkontaminasi oleh kehidupan yang Anda tidak tahu bahwa di dalamnya juga banyak virus-virus kehidupan yang akan memangsa diri Anda. Dan dengan kepasaran Anda itu, Anda insya Allah disiapkan seisinya Anda baik. Itu jawaban-jawaban yang harus Anda gali. Yang akhir, mungkin jawabannya adalah tersembunyi dalam alat itu sendiri. Misalnya Nul Karim itu alat untuk menjawab mengapa diciptakan seluruh alat semua. Alat itu, alat jawab itu menyembuhkan sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau Anda baca satu contoh yang saya, firman Allah memberi informasi kepada Anda. Anda bisa lembari di dalam surat Al-Hadid ayat kedua. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dia menciptakan dan dia mematikan, dan dia Maha Kuasa. Dengan demikian, apa yang kita lihat ini tadi itu di dalam genggamannya. Masalahnya, pertanyaan, kok kita tidak bisa melihat? Disinilah orang Allah tidak untuk dilihat, akan tetapi Allah untuk bisa diterima kehadirannya melalui ciptaannya. Melalui ciptaannya, yaitu siapakah yang menurunkan hujan, siapakah yang menebarkan angin, siapakah yang menumbuhkan biji-bijian, siapakah yang menghidupkan Anda, siapakah yang menciptakan atmosfer, siapakah yang menegakkan gunung-gunung, siapakah yang meluaskan langit, siapakah yang membuat variasi warna bentuk berbagai macam, siapakah yang menciptakan keindahan daripada wajah wanita-wanita, siapakah yang kemudian mereduksi keindahan itu dari muda setelah tua sudah tidak menarik lagi. Semua proses, dan itu adalah ciptaan, kreasi, serta perbuatan ilahi. Kesana Anda harus melihatnya, dan itu adalah sebagai sebuah bukti tentang eksistensi atau keberadaan ilahi. Mudah-mudahan dengan jawaban yang singkat ini sedikit banyak akan menolong kepada mereka yang dalam kebingungan terhadap pertanyaan yang besar, yang sampai kapanpun itu tidak akan bisa menjawab seluruhnya, karena memang bukan untuk dijawab saat ini, akan tetapi itu merupakan bagian proses dari pendewasaan manusia agar supaya mau berpikir, beriman,
dan menyerah kepada kemahabesaran Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.